Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wassalamun ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita hantarkan atas arwah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Dan juga bersyukur kita kepada Allah telah menghidupkan kita setelah kita mati. Kemudian sama-sama kita muliakan tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, ceria pandai, imam khatib dalam negeri, imam serta datuk-datuknya yang terhormat, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, tanpa memperpanjang kata mukadimah, seperti biasa kita akan ta'lim ba'da subuh. Kita akan lanjutkan ayat yang ke-8 daripada surah Al-Baqarah juz yang pertama. Apa lanjutan ayat kemarin? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nas, ada orang yang sebagian berkata beriman kepada Allah. Sebagian manusia ni, wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Ada sebagian orang yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Wa bil akhiri wa ma hum bimu'minin. Wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Dan juga beriman kepada hari yang akhir. Wa ma hum bimu'minin. Yang mana sebagian manusia ada yang beriman, sebagian ada yang kafir, dan dengan akhirat mereka yakin. Ada orang yang yakin dengan akhirat, ada yang ragu-ragu dengan akhirat. Layyubana adu akhirat itu, layyubana adu sarukutu, layyubana adu narakutu. Ada orang yang yakin dengan pasti yakin dia, karena yakinnya dia beramal soleh. Kemudian dilanjutkan ayatnya, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'un. Mereka menyangka menipu Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'una Allah, mengicu mereka itu akan Allah. Tapi sebenarnya mereka bukan menipu Allah, tapi mereka adalah menipu diri mereka sendiri. Walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Dan orang-orang yang beriman, kalau orang munafik di depan kita dia mengatakan amanna billah, beriman kepada Allah. Tapi ketika dia di belakang kita, dia akan mengatakan dia tidak beriman kepada Allah. Oh, saya cuma bercanda aja ya. Kemarin itu karena saya itu bergabung dengan dia, makanya saya katakan beriman dengan mereka. Tapi ketika mereka di belakang kita, yukhadi'unallah, disangkanya mereka itu menipu Allah, padahal mereka adalah menipu diri mereka sendiri. Walladzina amanu, dan mereka menyangka mereka menipu orang-orang yang beriman, padahal mereka menipu diri mereka sendiri. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Padahal tidaklah mereka menipu kecuali mereka menipu diri mereka sendiri. Wa ma yashkurun, mereka tidak ingat, mereka tidak tahu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang menyangka mereka itu sudah menyatakan diri mereka menipu orang yang beriman. Dia tidak sholat, dia tidak zakat, dia tidak puasa, mereka menyangka sudah menipu kita, mengecoh kita. Di depan kita dia berkata manis, berkata baik, segala macam. Kalau saya katakan Bapak Ibu, kalau ada orang yang mengatakan oh dia baik, dia soleh, tapi dia tidak sholat, dia belum baik Bapak Ibu.
Oh dia amanah, dia penyantun, dia penyayang. Kalau dia belum sholat, dia belum baik, Bapak Ibu. Kenapa? Orang yang baik dia tidak akan mau meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehebat apapun dia. Walaupun dia penyantun, kalau dia baik dia tidak akan mau mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tandanya dia tidak baik, sedangkan Allah saja dia tipu, apalagi manusia. Allah ia khianati, Allah yang telah menjadikannya dia tidak mau menyembah. Tapi apa kenyataannya? Dia tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berbuat baik di depan kita, kita harus cerdas Bapak Ibu. Oh dia baik, penolong di depan kita, tapi pada kenyataannya dia tidak mau sholat, berarti dia belum baik Bapak Ibu. Jangan kita sangka orang yang memberi itu adalah orang yang baik. Jangan kita sangka orang yang membantu itu adalah baik. Belum tentu. Tapi ada orang yang sholat tapi masih belum baik perangainya. Itu dalam proses. Fi qulubihim maradun, di dalam hatinya ada penyakit. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, kalau orang ngaku cinta kepada Allah tapi dia tidak mau mengerjakan perintah Allah, itu pertanda apa? Pertandanya ada yang ia benci. Dia tidak mau datang ke rumah Allah, berarti dia ada masalah. Contoh, Bapak Ibu segan tidak mau bertamu ke rumah si Anu umpama. Itu kan bertanda ada apa? Ada masalah dengan orang tersebut. Ibu tidak mau datang ke rumah saya. Saya tidak mau datang ke rumah Ustadz itu. Bertanda ada masalah. Dia tidak mau datang ke rumah Allah, berarti dia ada masalah dengan Allah. Apa masalahnya? Fi qulubihim maradun, di dalam hatinya ada penyakit. Hati-hati Bapak Ibu. Orang yang tidak mau menyembah Allah hatinya sakit. Sakit hatinya itu maksudnya bukan karena tersinggung atau tidak. Tidak, bukan itu yang dimaksud. Tetapi memang hatinya itu sudah berpenyakit. Menyatakan dirinya takabur. Sombong, yang paling sombong adalah orang yang tidak mau mengecahkan keningnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya mah sholat di rumah aja lah. Berarti dia meremehkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan asyahidu fulan, mana si fulan. Layan tahiyana. Berhenti, jangan sampai tidak datang ke masjid. Mana dia si fulan, kalau dia tidak datang ke masjid, aku bakar rumahnya, kata Nabi. Diancam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fazadahumullahu marada, maka Allah tambah hati orang itu, bertambah penyakitnya. Orang yang sudah sakit hatinya, dia tidak mau mengobatinya, maka Allah tambah penyakitnya. Dia sudah tidak mau datang ke masjid. Dia mengatakan, malas berjamaah, malas datang ke masjid. Ada si anu. Bapak Ibu, kalau orang bermasalah dengan hatinya, kalau dia bermasalah dengan hatinya ini, maka akan menjadikan semua tempat itu adalah medan perang. Kenapa dia menjadikan semua tempat medan perang? Dia merasa takut bertemu dengan orang, berarti dia telah menjadikan semua tempat medan perang. Datang ke masjid malas, datang ke tempat orang mendoa malas, datang ke tempat orang keramaian malas, Pertanda apa? Pertanda dia bermusuhan dengan orang. Musuh dengan musuh tidak akan mungkin bertemu di medan perang, kecuali dia akan berkelahi Bapak Ibu. Pertanda kalau ada orang yang tidak mau datang menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ada penyakit di dalam hatinya. Dan kalau dia tidak mau mengobati penyakitnya tersebut, maka Allah akan fazadahumullahu marada, Allah tambah penyakitnya. Walahum azabun alim, dan orang yang bertambah penyakitnya maka akan mendapatkan azab yang pedih, baik di dunia ataupun di akhirat. Bima kanu yaksibun,
Apa yang dia lakukan, apa yang dia upayakan, apa yang dia kerjakan, maka itulah yang akan diperolehnya Bapak Ibu. Selama dia di dunia dia tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka itu pula lah yang akan ia dapatkan. Apa yang ia tanam itulah yang akan ia tuai. Apa yang ia tanam itulah yang akan dia panen. Maka kalau dia tidak mau beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka itu pula lah yang akan ia tuai nanti di hari kiamat, mendapatkan azab yang sangat menyakitkan. Kemudian wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Banyak kita yang mengatakan, "Pak, jangan buat binasa di atas muka bumi ini. Pak, jangan tak salat, ayo salat. Pak, jangan berjudi. Pak, jangan mabuk-mabukan. Bu, jangan bergibah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, jangan buat binasa. Dan apabila dikatakan kepada mereka itu, janganlah kalian berbuat binasa di atas muka bumi ini. Bagunjang tu be binaso tu. Baduto tu be binaso tu. Bajudi tu be binaso tu. Mangicu orang tu be binaso tu. Manipu orang tu be binaso tu. Mancilok tu be binaso tu Bapak Ibu. Qalu innama nahnu muslihun. Mereka akan berkata, kalau ada orang yang dikasih tahu, Pak, jangan buat binasa, mereka akan berkata, kami ini bukan buat binasa, kami orang-orang yang berbuat baik. Mana ada kami berbuat binasa? Kami nolong orang, kami bantu orang. Contoh kecil yang mengatakan dirinya tidak buat binasa, tapi malahan dia mengatakan dirinya berbuat baik adalah seperti orang yang meminjamkan uang bunga. Bu, jangan riba. Oh, saya tidak riba, saya nolong dia. Saya bantu dia. Saya buat hidup dia bahagia. Saya tidak buat binasa. Inilah contoh orang yang dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat binasa di atas muka bumi. Qalu innama nahnu muslihun, kami adalah orang-orang yang soleh. Padahal pada kenyataannya mereka berbuat binasa. Berapa banyak orang yang kalau dikasih tahu, Pak, jangan berjudi. Kamu tahu apa? Jangan sok tahu. Jangan mabuk-mabukan, Pak. Kamu tahu apa? Kamu baru kemarin. Ustaz tuh tahu apa tuh? Ceramah nyinggung orang. Orang tersindi apa binasonya tuh. Bapak Ibu yang saya rahmati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengar baik-baik. Nabi Muhammad berdakwah, orang benci tidak kepada dia. Ada yang benci. Kenapa? Karena tersinggung. Kenapa dia tersinggung? Karena perbuatannya dilarang oleh Allah. Jadi kalau seandainya ada Bapak Ibu yang tersinggung dengan ceramah ustadz, ceramah siapa saja, kalau dia tersinggung berarti ada yang salah dengan dirinya. Bukan maksud untuk menyinggung, tidak. Tapi kalau memang tersinggung berarti bukan ceramahnya yang salah, kita yang harus berbenah. Kemudian dilanjutkan dengan ayatnya, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka itu berbuat binasa, tetapi mereka tidak ingat, tidak mengetahui. Lahbi binasonya, maaf kece Bapak Ibu. Contoh seperti orang yang sedang merokok. Maaf sekali lagi maaf. Kok contoh saja, contoh. Merokok itu kan binaso atau enggak? Iyo, kece orang yang enggak merokok. Kece orang yang merokok tentu enggak. Sehat enggak rokok itu? Sehat enggak? Pak, sehat enggak rokok itu? Kadang sehat kece. Kalau orang yang waras Bapak Ibu, kalau memang rokok itu sehat, kasihkan ke anak bayi coba. Madu, tahu madu? Madu itu sehat. Siapa saja yang minum pasti boleh. Anak kecil, anak baru lahir, dewasa, anak usia 12 tahun, 15 tahun, 18 tahun boleh minum madu.
Rokok yang katanya sehat, boleh tidak anak bayi merokok? Baru lahir coba kasih rokok. 5 tahun coba kasih rokok, kan tempeleng mulia. Anak SD coba kasih rokok, kan tempala mulia. Tandanya bah, tando ndak harusnya awak punya logika yang sehat. Kalau rokok memang sehat, coba lagi yang kana kete. Maaf Bapak Ibu, contoh pribadi ambo merokok umpamu. Ambo punya anak, ambo merokok. Ketika mencari anak ambo merokok, ambo pedian atau ambo larang? Pasti mau larang. Dia kan karena bahayo. Kadang ada orang mengecen, mangga merokok-rokok mencari pitihan dan pandai. Kan ada itu. Bukan itu sebenarnya alasannya, karena memang tidak sehat. Tak usahlah kita merokok, kita biarkan anak kecil merokok. Kita merokok dekat anak kecil saja boleh tidak? Tandanya apa? Tandanya rokok tidak sehat, sudah berbuat binasa. Itu contoh. Nah, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, dan apabila dikatakan kepada mereka itu berimanlah kamu seperti orang-orang yang telah beriman, sebagian manusia qalu anu'minu kama amanas sufaha, haruskah kami beriman seperti orang-orang yang bodoh? Kata mereka, haruskah kami beriman seperti orang yang soleh dibilangnya bodoh Bapak Ibu? Pak tak sholat, mangga sholat muri ustaz tuh alun nih dong. Mangga sholat muri orang tuh orang bomak saya be sholatnya. Orang sholat, orang ke masjid itu orang bodoh saya tuhnya. Maka mereka akan mengatakan seperti itu Bapak Ibu, sudah terlebih dahulu Allah katakan di dalam Al-Qur'an. Dan apabila dikatakan kepada mereka itu berimanlah kamu seperti orang-orang yang telah beriman, mereka akan berkatakan qalu anu'minu kama amanas sufaha, adakah kami harus beriman seperti orang yang bodoh-bodoh? Ala innahum humus sufaha, ketahuilah orang yang berkata seperti itu itulah orang yang bodoh. Jadi Bapak Ibu, innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ketahuilah bahwasanya mereka itulah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu diri mereka itu bodoh. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum wallahu a'lam bissawab.